Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil haqqil ladzi la yamut, walhamdulillahi dzil izzati wal jabarut, walhamdulillahi dzil mulki wal malakut. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahu sabilal huda. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Wa qala aidan وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Alhamdulillah, kita perkuat kesyukuran kita berdalam kesadaran kita akan betapa besar kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita rasakan bersama. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqomah, nikmat sehat dan sempat untuk terus mengkaji, mentadabburi, menghayati, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang harus kita syukuri, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan bahwasanya tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab, untuk ditadabburi ayat-ayatnya dan dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang berfikir atau berakal. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyindir orang-orang yang enggan atau lalai atau tidak menyempatkan dirinya untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapakah mereka tidak mau mentadabburi, merenungi Al-Qur'an? Apakah di atas hati mereka ada gembok-gembok atau kuncinya? Juga Allah Subhanahu wa ta'ala mencela, mencemooh sebagian dari ahlul kitab, bahkan menyebutkan mereka sebagai ummiyun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Ada di antara ahli kitab itu orang-orang yang dikatakan sebagai ummiyun. Ummiyun artinya apa? Ummi artinya apa? Buta huruf, buta aksara, tidak bisa baca tulis. Akan tapi dalam ayat ini yang Allah maksudkan bukan itu. Siapakah ummiyun yang Allah maksud dari ahli kitab ini? Adalah orang-orang yang la ya'lamunal kitaba illa amaniyah. Orang-orang yang tidak mengetahui dari kitab suci mereka kecuali hanya amani. Amani itu kalau secara bahasa bisa diartikan apa? Hayalan atau angan-angan. Ya, tetapi Imam Syaukani menjelaskan al-amani di sini yang dimaksud adalah mujarradut tilawah. Ya, mujarradut tilawah biduni tafahum wa tadabbur. Jadi tilawah yang dimaksud di sini, membaca saja. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencela sebagian dari ahli kitab yang dikatakan sebagai ummiyun? Kenapa Allah cela? Karena mereka tidak mengetahui dari kitab mereka kecuali hanya tilawah saja, membaca saja. Dan ini dikuatkan oleh Ibnu Qayyim
Al-Jauziyah, dammallahu ahlal kitab fi hadhil ayah. Allah Subhanahu wa taala mencela ahli kitab dalam ayat ini, di mana mereka hanya membaca kitabnya saja tetapi tidak berusaha untuk memahami dan mentadabburinya. Ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti mereka. Kita tidak hanya sekedar membaca, kita tidak hanya sekedar menghafal, tetapi alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah gerakkan hati kita, Allah mudahkan, ringankan langkah kita, Allah sempatkan diri kita untuk mentadabburi, memahami, menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita baca. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan surah Yasin. Ya, alhamdulillah sudah selesai, dan banyak sekali fawaid-fawaid, ya, manfaat-manfaat, baik itu dari sisi akidah, dari sisi sebagian juga terkait dengan fikih, kemudian dari sisi da'awiyah, ya, juga dari sisi tarbawiyah. Banyak sekali faidah-faidah yang kita dapatkan luar biasa dari surah Yasin, ya. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kita akan memasuki surah As-Saffat, ya. Surah As-Saffat ini adalah surah yang ke-37, ya. Tartibnya atau urutannya adalah surah yang ke-37, di mana dalam surah As-Saffat ini ada 182 ayat, ya. Dan surah As-Saffat ini sebagaimana juga surah Yasin merupakan surah Makkiyah, ya, merupakan surah Makkiyah. Dan sebagaimana sudah kita jelaskan tentang perbedaan Makkiyah dan Madaniyah, insyaallah tidak perlu kita ulang kembali, di mana tema-tema yang Allah angkat pada surah As-Saffat ini ada kemiripan dengan surah Yasin, ya, ada kemiripan dengan surah Yasin, ya. Di antaranya ketika surah Yasin berbicara tentang Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Di surah As-Saffat ini juga akan banyak berbicara tentang Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Kemudian juga ketika dalam surah Yasin banyak berbicara tentang al-umur al-ghaibiyah, ya, atau ghaibiyat, ya, hal-hal yang sifatnya gaib, ya, maka di surah Yasin ini juga akan banyak berbicara tentang ghaibiyat, ya, termasuk di ayat-ayat pertama nanti yang akan kita jelaskan adalah tentang para malaikah, tentang para malaikat, ya. Kemudian juga kalau kita lihat, ya, bagaimana dalam surah As-Saffat ini, ya, sekaligus kita masuk pada maqasidus surah, ya, bahwasanya di antara tujuannya selain tadi yang sudah kita jelaskan tentang menjelaskan tentang usulul iman atau usuluddin, itsbat yaumil ba'ats, kemudian itsbat al-ghaibiyat, juga di sini bercerita tentang para nabi dan rasul terdahulu. Jadi di sini ada penjelasan tentang risalah, ya, kerasulan dan kenabian terdahulu. Ada berbicara tentang Nabi Ibrahim, kemudian juga tentang Nabi Musa, ya, kemudian juga tentang Nabi Ishak, ada juga Nabi Harun, ya, dan insya Allah ada juga Nabi Ilyas, ya. Insya Allah akan banyak fawaid, ya, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari surah As-Saffat ini, terutama dari sisi imaniyat,
dari sisi keimanan kita dan penguatan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tafadhol silahkan dibaca. Barakallahu fikum. Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-5, ya mudah-mudahan bisa sampai ke situ. Barakallahu fikum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ja'alna lil Qur'anil karim minal hafidhin wa ila ladidi khitabihi mustami'in wa inda khatmihi minal faizina ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'anil karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa dawaa amradina ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, arsyadakumullah. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan mengenai surah As-Saffat adalah Makkiyah, termasuk surah yang diturunkan di Mekah dan tentu diturunkan sebelum hijrah, terkait dengan tema-tema yang berisi tentang masalah-masalah usuluddin atau usulul iman. Kemudian ada beberapa poin yang penting untuk kita ketahui, diantaranya mengenai sababut tasmiyah atau sebab penamaan dari As-Saffat. Kenapa dinamakan As-Saffat? Ya, tentu ini berkaitan dengan ayat yang pertama yang memang dimulai dengan kata-kata As-Saffat. Ya. Kemudian juga kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-165, di situ Allah juga berfirman, wa inna lanahnu shaffun. Ya, wa inna lanahnu as-shaffun. Ya, ini juga memperkuat kenapa kemudian ayat ini dinamakan As-Saffat. Kemudian mengenai maqasidus surah, ya, tujuan dari surat ini tadi sudah kita singgung, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui surat ini ingin mengitsbat, ingin menetapkan, meneguhkan dan memberi pesan kepada kita mengenai beberapa hal terkait dengan usulul iman, dasar-dasar keimanan, usuluddin, dasar-dasar agama, terutama yang terkait dengan yaumul ba'ats, hari kebangkitan, kemudian hal-hal yang ghaibiyat dan juga kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu. Ya, dan ini sebagaimana juga surah-surah Makkiyah yang lain. Kemudian langsung kita masuk pada ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-saffati saffa. Wa di sini adalah wawu, di sini adalah wawul qasam. Ya. Bukan wa dan, tapi ini adalah wawu al-qasam, yaitu wawu untuk bersumpah. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam
surah-surah yang lain seperti wal asri demi masa, atau wattini wazzaitun demi buah tin dan buah zaitun, ya. Kemudian apalagi wasyamsi waduhaha, ya. Kemudian walaili wadduha dan lain sebagainya. Wa di sini adalah wawul qasam yang sering diartikan demi, ya. Di sini adalah adatul qasam, perangkat, ya, untuk bersumpah. Dan dalam ayat ini Allah menggunakan wawu. Perangkat untuk bersumpah itu ada beberapa, diantaranya dengan wawu, dan ini yang jamak dipakai. Kemudian ada juga dengan ta, ya, dengan ta. Kalau wallahi kita udah biasa Pak ya. Tapi kalau tawahi sudah pernah dengar atau belum? Tawahi. Jadi termasuk cara bersumpah itu juga menggunakan ta, tawahi, atau dengan ba, billahi, ya, wallahi tawahi billahi, ya. Kadang ada dulu teman-teman kita itu kalau mau sumpahnya mantep gitu ya, ya, diinterogasi, suruh ngaku, ya, melakukan ini atau melakukan itu biar mantep dan meyakinkan, sumpahnya double, wallahi tawahi billahi gitu ya. Padahal juga nggak perlu kayak gitu kali gitu ya. Ya, wallahi doang udah cukup gitu, atau tawahi doang udah cukup, atau billahi doang udah cukup. Jadi itu, ya. Nanti kalau sumpah kapan-kapan pakai yang lain yang beda ya, tawahi atau billahi. Tapi di sini Allah menggunakan wawul qasam, ya. Kemudian al-maqsum bihi, ya, atau al-muqsam bihi apa? As-saffati saffa, ya, as-saffati saffa, demi rombongan malaikat. As-saffat ini adalah rombongan atau apa, barisan, ya, barisan malaikat yang berbaris, ya, rombongan malaikat yang berbaris. Ini artinya as-saffat, saffa bersaf-saf, ya. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi bin tamamis shalah. Saf, ya, artinya adalah barisan, ya. As-saffat di sini ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin, para mufassir berbeda pendapat. Ada seperti Al-Qurtubi, ya, Imam Al-Qurtubi, dan juga dinukil juga oleh Imam Al-Baghawi, ya, meriwayatkan beberapa riwayat terkait ini. Salah satunya adalah yang dimaksud di sini adalah bagaimana para malaikat ini berbaris kasufu fil khalqi fid dunya inda shalah, ya. Jadi para malaikat ini berbaris seperti barisnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala di dunia, khususnya manusia ketika sedang sholat. Kemudian Imam Al-Baghawi sendiri juga mengartikan yang dimaksud di sini adalah para malaikat, dan beliau menyebutkan beberapa riwayat atau pendapat. Di antaranya pendapat yang agak berbeda sedikit adalah bagaimana para malaikat ini membariskan, ya, membariskan sayap-sayap mereka di langit, ya, dibariskan sayap-sayap mereka, ya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat dan beberapa hadis bahwasanya para malaikat itu bersayap, ya. Kemudian juga Imam Al-Baghawi menyebutkan yang dimaksud dengan as-saffat di sini, ya, beliau menukil beberapa riwayat terkait dengan pendapat tentang ayat ini adalah at-tuyur, yaitu burung-burung, ya, sebagaimana ada ayat apa, wat-tayr saffat, ya, bahwasanya burung-burung itu berbaris. Tapi kemudian jumhur ulama banyak yang berpendapat
ya jumhur mufassirin yang dimaksud di sini adalah para malaikat. Jadi yang berbaris di sini adalah para malaikat, mereka berbaris bersaf-saf. Ya, Syekh As-Sa'di menjelaskan yang dimaksud saffa di sini adalah sufufan fi khidmati rabbihim, yaitu mereka berbaris siap-siap untuk berkhidmat atau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kayak pasukan gitu ya. Pasukan yang dibariskan nunggu komando kapanpun dan apapun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka siap sedia. Ya. Ada juga sebagaimana tadi sudah kita sebutkan di awal, ya, mereka ini berbaris bersaf-saf ini untuk melaksanakan sholat, artinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurtubi, kasufu fil khalqi fid dunya lis-shalah. Ya, kasufu fil khalqi fid dunya lis-shalah, seperti bersaf-safnya manusia di dunia ketika sedang sholat. Jadi ini ikhwafillah arsyadakumullah. Kemudian ada satu poin ya, ini bisa kita tinjau dari sisi usul fikih. Ya, as-saffat di sini kan sebenarnya apa? Barisan, ya, barisan. Jadi tidak menyebut malaikat sama sekali sebenarnya. Tidak menyebut malaikat sama sekali. Ini termasuk mujmal sebenarnya. Ya, jadi kalau dalam usul fikih itu ada mujmal, ada mubayyin atau mubayyan, ya. Jadi ada ayat-ayat itu yang global, tidak disebutkan secara spesifik. Nah, sedangkan di sini sebenarnya maksudnya mujmal, ya, global, nggak ada malaikatnya. Dari mana kita mengartikan itu malaikat? Ya dari tafsir, ya dari tafsir. Coba saja lihat terjemahan Quran yang ada, ya, demi dalam kurung rombongan malaikat, ya, itu tafsir. Karena sebenarnya apa? Ya, as-saffat di sini adalah yang berbaris atau barisan, ya, orang-orang atau pihak-pihak yang berbaris. Jadi dari mana kita memahami itu adalah para malaikat? Ya, pertama dari penjelasan dari Al-Quran. Jadi ini tafsir Quran bil Quran, ya, tafsir ayah bil ayah, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan pada ayat yang ke-165. Di situ dijelaskan wa inna lanahnu shaffun. Ya, ini adalah penjelasan dari para malaikat bahwasanya kami ini berbaris, ya, berbaris dengan rapi. Ya, ini tafsir ayat bil ayah. Kemudian juga tafsir ayah bil hadis. Ya, ada hadis terkait dengan ini, bagaimana ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk merapikan shaf sholat mereka kasufu fil malaikah, ya, seperti shaf-shafnya malaikat. Ya. Kemudian juga dengan pendapat para mufassirin yang lain seperti Ibnu Abbas, kemudian Qatadah, ya, dan lain, Mujahid, yang dinukil oleh para mufassir. Ya. Kemudian ikhwafillah arsyadakumullah, ada satu fawaid tarbawiyah di sini ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, itu pasti sesuatu itu adalah amrun azim, sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, sesuatu yang istimewa. Termasuk ketika dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan barisnya para malaikat, ya, dengan berbarisnya para malaikat. Nanti kita akan berbicara tentang malaikat itu sendiri, tapi kita ingin fokus pada ayat yang pertama ini tentang baris. Baris itu menunjukkan apa? Keteraturan, menunjukkan kerapian, menunjukkan ketertiban. Ya,
Dan ini ikhwah fillah arsyadakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai alat untuk sumpah, ini berarti sesuatu yang besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, dan Allah menyebutkan salah satu sifat atau tindakan atau hal yang dilakukan oleh para malaikat dalam hal ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh malaikat ini adalah sesuatu yang besar. Karena sekali lagi, sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya, tidak ada yang sia-sia dalam Al-Quran. Tidak ada yang sekedar basa-basi, mujamalah, kata-katanya itu semuanya berarti mendalam. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang barisan ini seharusnya kita sebagai umat Islam harus bisa menjadi sofa, menjadi umat yang berbaris rapi, menjadi umat yang teratur, tertib. Dan inilah Allah Subhanahu wa taala telah mentarbiyah kita, Rasulullah SAW telah mentarbiyah kita untuk itu. Salat kenapa? Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Ini pesan yang sangat kuat, karena tidak ada ibadah mahdhah itu yang sia-sia atau tanpa makna, tidak ada. Justru ibadah mahdhah itu adalah perangkat tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam untuk tertib. Jadi aneh ketika umat Islam sholat tertib, tawaf masya Allah bisa tertib, tapi ketika antri nggak mau tertib. Ketika bagi-bagi sembako rebutan. Ini sesuatu yang aneh. Ketika kerja tidak disiplin. Ini sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ingin Allah tanamkan melalui ibadah-ibadah mahdhah yang ada. Dan di sini ikhwafil arsyadakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat salah satu sifat atau hal yang dilakukan oleh para malaikat tentang keteraturan barisan mereka, tentu mempunyai makna agar kita mencontoh mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menegaskan dalam surah As-Saff, bahkan disebutkan sebagai satu nama dari nama surat yang ada. Ayatnya apa? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta. Ini janjinya akan mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah cintai? Siapa orang yang akan mendapatkan karunia mahabbah ini? Yaitu orang-orang yang berperang, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala saffa, dalam barisan yang teratur. Bukan tidak terorganisir, bukan sporadis, bukan serabutan. Tapi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Seolah-olah mereka seperti bangunan yang kokoh. Dan ini ikhwafillah arsyadakumullah yang menjadi keprihatinan kita saat ini ketika para pejuang, para amilin, para dai, para aktivis-aktivis belum bisa terorganisir secara rapi. Ketika umat Islam belum tercermin dalam budaya mereka, dalam kehidupan mereka, kerapian dan keteraturan. Ini wahfilah arsyadakumullah. Jadi mohon maaf, kayak majelis kita ini, ada yang kosong depannya, jadi spirit sholat misalnya yang kosong suruh ngisi, itu kita praktekkan dimanapun. Biar apa? Biar nanti yang datang terlambat nggak perlu loncat-loncat, nggak perlu ngelangkai orang, nggak perlu ngelangkai kitab misalnya. Itu adalah bagian dari keteraturan. Sandal misalnya, kita lihat sandal kita sekarang, apakah teratur atau tidak? Ini budaya-budaya yang harus tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan akan mengkaruniakan mahabbah kepada orang-orang yang berjuang di jalannya, berdakwah di jalannya, membela agamanya, bukan sekedar membela, tetapi saffan ka'annahum bunyanun marsus.
Ya. Kemudian jelas sekali sebagaimana dikatakan al-haqqu bila nizam yaglibuhul batil bin nizam, bahwasanya kebenaran yang terorganisir dengan baik, ya, kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik akan dikalahkan kebatilan yang terorganisir dengan baik. Itu sunnatullah. Yang namanya rapi, yang namanya jelas komandonya siapa, ya. Ketika prajurit-prajurit pasukan-pasukan itu mempunyai ketaatan, mempunyai kedisiplinan, itu akan menghasilkan kemenangan meskipun yang diusung adalah kebatilan. Tapi sebaliknya, kalau yang kita usung kebenaran tapi kemudian kita mengusungnya dengan saf yang tidak rapi, ya, saf yang tidak safun rabbaniyun yaltafu haula qiyadatih, ya, barisan robbani yang beredar atau berorbit, ya, bersama pimpinannya, ya, itu yang terjadi akan kalah dengan kebatilan yang terorganisir dengan rapi. Ini satu poin tarbawi yang penting sekali, ya, mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Parkir mobil, ya, yang rapi, ya, yang pas, biar nanti yang menyusul berikutnya juga bisa dapat tempat parkir motor juga yang rapi, parkir sandal juga yang rapi, gitu ya. Ya, kedisiplinan, kerapian, keteraturan, ya, itu mudah-mudahan tidak hanya bisa kita laksanakan dalam sholat kita, tapi kita juga mencontoh dari para malaikat yang mereka berbaris rapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, tetapi juga bersiap, ya, siaga, bersiap sedia untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, fazzajirati zajra, ya, fazzajirati zajra, ya, fazzajirat, dan juga az-zajirat, rombongan yang mencegah, ya, ini sering diartikan seperti ini. Az-zajirat ini rombongan yang mencegah. Zajra, ya, pengulangan ini merupakan tanda bahwasanya mencegahnya ini dengan sungguh-sungguh, ya, dengan pencegahan atau menarik dengan tarikan, ya, bisa diartikan mencegah atau bisa diartikan dengan menarik, ya. Nah, ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, para ulama, para mufassir juga berbeda pendapat, ya, dalam hal ini, meskipun nanti jumhur mufassirin, ya, seperti Ibnu Katsir, kemudian Imam Al-Baghawi, ya, dan juga dikuatkan oleh para mufassir kontemporer seperti As-Sa'di, ya, berpendapat bahwasanya ini sama, yang dimaksud adalah para malaikat, ya. Jadi ini kita cerita tentang para malaikat. Az-Zajirat di sini adalah para malaikat, di mana mereka ini adalah para malaikat yang menarik awan, ya. Zajirat di sini menarik awan atau mencegah awan, menahan awan, dan juga mengendalikannya, ya, mengendalikannya. Tapi ada beberapa pendapat yang lain dan juga dinukil oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, bahwasanya yang dimaksud az-zajirat di sini adalah al-ayat az-zajirat anhu, ya. Jadi ayat-ayat yang di situ berisi tentang larangan-larangan, ya, atau pencegahan-pencegahan, ya. Jadi ayat-ayat yang di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita atau mencegah dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ada juga yang mirip-mirip, pendapat yang mirip adalah ma zajarallahu anhu fil Quran, ya. Kalau pendapat yang pertama tadi adalah ayat-ayat yang berisi larangan, kalau ini pendapat yang satunya lagi adalah apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
Ya, ini beberapa pendapat dari para mufassir yang dinukil oleh Imam At-Tabari, tapi ala kulli hal jumhur ulama ya berpendapat bahwasanya dimaksud di sini adalah para malaikat, yaitu para malaikat yang bertugas untuk menarik, mencegah, ya, mengendalikan awan dan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Kemudian ikhwah fillah arsyadakumullah, ayat berikutnya fattaliyati dzikra, fattaliyati dzikra, demi rombongan malaikat yang membacakan peringatan. At-taliyat ini dari kata-kata talayatlu, yaitu membaca, ya. At-taliyati dzikra, dzikra ini adalah ada yang mengartikan dzikir, ada yang mengartikan dzikra di sini ad-dzikr kembalinya kepada Al-Qur'an. Nah, ini banyak sekali pendapat-pendapat yang ada. Coba kita rangkumkan dari beberapa tafsir yang ada, seperti apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir menyebutkan satu pendapat, at-taliyat di sini maksudnya adalah al-malaikah yaji'una bil kitab, ya, yaitu para malaikat yang membawa atau datang dengan membawa Al-Qur'an, ya. Wal Qur'an minallah ilan nas. Jadi taliyat di sini itu apa? Maksudnya adalah yang membacakan atau membawakan Al-Qur'an kepada manusia. Ya. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah. Dan ini nyambung juga dengan pendapat yang lain yang juga dinukil oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Yang dimaksud dengan at-taliyat di sini adalah Jibril, malaikat Jibril alaihi salam. Ya, loh, Jibril kok pakainya apa? Jamak. At-taliyat di sini kan jamak. Kalau Jibril kan sendiri satu orang gitu. Ini tidak bertentangan sebenarnya, karena malaikat Jibril itu merupakan kabirul malaikah. Ya, malaikat yang paling terkemuka, ya, termasuk pemimpin para malaikat. Jadi para malaikat yang istimewa. Dan diantara bentuk mengistimewakan seseorang adalah yang aslinya mufrad dijadikan jamak. Ya, seperti ketika kita ngomong anta diganti apa? Antum. Ya, padahal orangnya cuma satu. Antum kan buat jamak. Ya, ini sebagai penghormatan, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan pakai kum, ya, jamak. Ini sebuah penghormatan, padahal orangnya yang disalami cuma satu. Begitu juga di sini yang aslinya cuma satu orang atau satu malaikat, ya, yaitu malaikat Jibril, menggunakan disebut sebagai jamak. Ini juga bentuk takzim kepada malaikat Jibril. Di samping tentu malaikat Jibril itu punya bala tentara dari para malaikat yang banyak, ya, dari para malaikat yang banyak, ya. Ini pendapat yang kedua. Kemudian ada juga pendapat yang juga dinukil oleh Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud dalam ayat ini adalah ayatul Quran, ya. Wattaliyati dzikra, ini adalah ayatul Quran. Jadi ayat-ayat Quran itu sendiri. Nah, kok bisa? Ya, kok bisa ayat Quran tapi kemudian membacakan Quran gitu ya. Ini tidak bertentangan sebenarnya. Karena apa? Dalam ayat yang lain juga disebutkan inna hadzal Quran yakussu misalnya. Ya. Quran ini bercerita gitu, bercerita. Begitu juga dalam ayat ini, Quran ini membacakan dirinya, atau membacakan dzikir, atau membacakan Al-Quran, ya. Jadi tidak bertentangan. Jadi ini salah satu pendapat bahwasanya at-taliyatu dzikra ini adalah maksudnya adalah ayatul Quran. Kemudian juga ada pendapat yang juga
disebutkan oleh Imam Al-Baghawi ya adalah yang dimaksud dengan at-taliyati dzikra di sini adalah jama'atul qurra ya, jama'atul qurra'il Quran, yaitu sekelompok pembaca Al-Qur'an siapapun itu. Baik itu malaikat, baik itu manusia ya, atau siapapun pokoknya yang baca Al-Qur'an. Yang dimaksud di sini adalah at-taliyatu dzikra ya. Nah, para jumhur mufassirin banyak yang lebih memilih bahwasanya dimaksud dengan ayat ini dihubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya adalah para malaikat. Malaikat apa? Ya, ini baru perbedaan pendapat yang masih nyambung adalah para malaikat yang membacakan, ada yang berpendapat membacakan Al-Qur'an ya, ada juga para malaikat yang membaca dzikir. Karena dzikra di sini jadi fataliyat ya, ini yang insyaallah yang rajih. Ataliyat di sini yang dimaksud adalah para malaikat. Kemudian dzikra ini bisa kembalinya kepada Al-Qur'an, bisa kembalinya kepada dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini beberapa pendapat mengenai makna at-taliyatu dzikra. Ada yang berpendapat ini adalah sekelompok orang yang membaca Al-Quran. Ada yang berpendapat ini adalah ayat Quran itu sendiri. Ada yang berpendapat ini adalah malaikat Jibril ya. Ada juga yang berpendapat ini adalah para malaikat yang datang membawa Al-Quran ya, maksudnya juga malaikat Jibril dan bala tentaranya ya, menurunkan Al-Quran dari Allah kepada manusia. Kemudian insyaallah yang rajih adalah yang dimaksud di sini adalah malaikah, baik itu yang membaca Al-Qur'an ataupun membaca dzikir ya, membaca dzikir ya. Ini fafil arsyadakumullah makna dari at-taliyatu dzikra. Hingga kemudian kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh para mufassir ya, ketiga ayat ini berbicara tentang para malaikat ya, sampai ada kemudian sebagian ulama yang membagi para malaikat kepada tiga peran utama ini. Yang pertama adalah as-saffat, yang mereka berbaris siap menerima tugas dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bisa dibilang malaikat yang siap-siap, siap siaga ya, atau mungkin kalau sekarang kayak pasukan cadangan gitu ya. Ya, jadi kapanpun ada tugas dia siap gitu. Ya. Kemudian ada yang memang tugas tadi mengendalikan awan, ya, menarik awan, menurunkan hujan dan tugas-tugas ya yang Allah perintahkan dalam rububiyahnya. Ya. Kemudian ada para malaikat yang menyampaikan wahyu atau membaca wahyu itu sendiri atau membaca dzikir. Ya, begitu ya. Jadi itu sebagian ada yang kemudian mengelompokkan seperti itu, tapi itu sebuah ijtihad. Tentu para malaikat ini banyak sekali jumlahnya ya, dan tugas-tugasnya juga sangat banyak, tidak hanya pada tugas-tugas yang disebutkan dalam ayat ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Sebelum kita masuk kepada ayat berikutnya, ada beberapa poin atau fawaid tarbawiyah yang penting sekali untuk kita sadari, dan mudah-mudahan nanti bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengenai malaikat ya, tentang para malaikat ya. Di sini ada satu uslub rabbani ya, uslub ilahi, metode Allah Subhanahu wa taala ya, dalam mentarbiyah kita para hamba, dalam mendidik kita para hamba. Di antara uslub yang Allah gunakan atau uslub Qur'ani yang ada di sini adalah dengan mengangkat profil ya, dengan mengangkat profil
orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu yang memang pantas dijadikan qudwah, yang memang pantas dijadikan teladan. Dan dalam Al-Quran banyak ya para nabi dan rasul, ya kemudian orang-orang yang bahkan tidak termasuk dalam kategori nabi dan rasul seperti Luqman Al-Hakim, ya kemudian siapa keluarga Imran, kemudian Maryam, ya dan lain sebagainya. Ya itu bagaimana sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat profil-profil mereka bagi kita untuk bisa mencontoh atau menteladani mereka, termasuk para malaikat. Ketika dalam ayat berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Ya, sebutkan profil tentang malaikat, termasuk dalam ayat ini wasaffati saffa fazajirati zajra fattaliyati dzikra. Ini bukan tanpa sebab dan bukan hanya sekedar sumpah biasa, ya, tetapi Allah ingin mengangkat bagaimana profil malaikat, ya, yang dengan ini kita juga harus bisa meniru, ya, profil mereka, bisa mencontoh kebaikan-kebaikan mereka. Ya, ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam mendidik anak-anak kita. Penting untuk menceritakan kisah para nabi dan rasul, untuk menceritakan kisah-kisah kepahlawanan para sahabat, untuk menceritakan kisah-kisah heroisme para pejuang-pejuang Islam, Salahuddin Al-Ayyubi, Nuruddin Az-Zanki, Muhammad Al-Fatih, dan kisah-kisah yang lain. Jadi yang diceritakan kepada anak-anak kita jangan Spiderman, jangan Batman, jangan Kapten Amerika. Ya, yang hebat-hebat itu dalam Quran banyak. Ya, ceritakan tentang malaikat, ceritakan tentang nabi dan rasul, ceritakan tentang para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi ini pentingnya qudwah atau profil, ya, prototipe yang bisa ditiru. Ya, figur. Masya Allah Mas Umam, ya, figur ini penting. Kalau kita tidak bisa menghadirkan diri kita sebagai figur, ya, kita sebagai ayah, ya, onone yang mengkoyong ini, gitu ya. Hadirkan figur-figur yang lain, ceritakan kepada mereka, kisahkan kepada mereka. Ya, ini uslub Quran. Ketika ingin mentarbiah kita para hamba Allah, yaitu dengan mengangkat profil-profil yang istimewa, itu salah satunya adalah para malaikat. Ya, jadi ini satu uslub Qurani, Rabbani yang penting untuk kita praktekkan. Karena kalau anak kita ini nggak punya figur, mereka akan mencontoh figur-figur yang lain. Ya, mereka nggak kenal siapa itu Khalid bin Walid, mereka nggak kenal siapa Ali bin Abi Thalib yang jago berpedang, bahkan bisa menyelam di pasir. Menyelam di pasir itu gimana coba? Gitu ya, itu dahsyat banget ya. Banyak sekali kehebatan-kehebatan pahlawan Islam ya, yang bisa kita jadikan figur, yang bisa kita jadikan profil, kita tunjukkan kepada anak-anak kita. Kemudian juga tentu ini adalah takkid akan iman kita kepada para malaikat ya. Bahkan iman kepada malaikat itu rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang kedua, ya, rukun iman yang kedua, ya. Bagaimana rukun iman itu? Antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, khairihi wa syarrihi wal qadari wa qadarallahi khairihi wa syarrihi. Bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, ya, kemudian beriman kepada hari akhir, dan kemudian juga beriman kepada qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang baik ataupun yang buruk, ya. Ini ikhwafillah arsyadakumullah. Tapi kemudian kita bertanya-tanya, apa pentingnya ya rukun iman kepada malaikat itu? Ya, kalau iman kepada Allah kan jelas, ya. Iman kepada kitab ya kita harus beriman, apalagi dengan Al-Qur'an. Ya.
Kemudian beriman kepada para rasul, jelas gitu ya. Iman kepada yaumul kiamah, ya jelas kita nanti bakal akan menghadapi hari kiamat ya. Beriman kepada siapa? Kepada qadar misalnya, qada dan qadar ya, itu jelas. Tapi iman pada malaikat ini manfaatnya apa ya? Manfaatnya apa? Ada yang tahu manfaat beriman kepada malaikat apa Mas? Ya, ayo santri-santri Mahat Ali. Samarat al-iman bil malaikah apa? Buah dari iman percaya kepada malaikat itu apa? Ini mana yang paling senior antum ya? Ya. Buah beriman kepada malaikat apa? Menambah? Apa? Gak jelas. Menambah apa? Takut kepada Allah. Oh ya, berarti malaikat nakut-nakutin kita gitu. Ya. Ya, masuk sebagian. Fadhol. Ya, beriman kepada yang gaib ya. Jelas malaikat bagian dari gaib, tapi tamrohnya apa? Buahnya apa? Ya, itu sifat malaikat. Kemudian tamrohnya apa? Buahnya apa? Ya. Kan jelas la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan itu, kemudian kita percaya, itu buahnya apa dari percaya itu? Ya. Syekh Utsaimin menjelaskan dalam fatwanya ada beberapa buah dari iman kepada malaikat ini. Yang pertama adalah al-ilmu bi'azamatillah. Ya, kita mengetahui atau menambah ilmu kita akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena ketika kita mengetahui akan azamatil makhluk, keagungan sebuah makhluk, sebuah ciptaan, para malaikat yang begitu dahsyat seperti itu, ya, para malaikat yang begitu hebat seperti itu. Malaikat Jibril pernah menampakkan sedikit sayapnya yang begitu indah ya, di sebuah jabal di Mekah, ada namanya Jabal Jibril ya. Itu udah langsung bikin terpana ya, itu baru satu sayapnya saja ya. Kemudian kemampuan tadi wazajirati zajro ya, ada yang mengendalikan awan, bukan awan kinton ya. Bagaimana para malaikat ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ya. Kemudian ada para malaikat yang disebutkan malaikatun ghiladun syidad ya. Kemudian para malaikat yang yusabbihunahu wa lahu yasjudun, selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu sujud ya. Ini kan para malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya ini adalah ciptaan yang luar biasa. Kalau kita memahami mereka sebagai ciptaan, itu akan membawa kita kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diciptakan, itu ciptaannya, bagaimana penciptanya. Gitu ya. Jadi ini yang pertama yang ditekankan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya. Kemudian yang kedua adalah asyukrulillah, menambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa Allah Subhanahu wa taala sudah menugaskan kepada para malaikat itu untuk mengkhidmah kita, untuk melayani kita. Ya. Ada para malaikat yang muwakkal, yang sudah diwakilkan atau ditugaskan untuk menurunkan hujan. Ya. Ada para malaikat yang ditugaskan untuk membagikan rizki. Ada para malaikat yang ditugaskan untuk meniup trompet. Ada para malaikat yang ditugaskan untuk ini itu semuanya detail dan rigid. Ini menambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala melakukan yang terbaik untuk kita. Kemudian yang ketiga adalah mahabbatuhum. Ketika kita iman kepada mereka, kita akan cinta kepada mereka. Jadi ketika kita mengetahui mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, kita akan jadi cinta kepada mereka ya.
Selama ini kita cinta nggak sih sama malaikat? Ya. Atau biasa-biasa saja? Ya, biasa-biasa saja. Ya, berarti belum ada tamroh dari iman kita kepada malaikat. Atau kita bingung gunanya iman kepada malaikat itu apa gitu. Ya. Ini wafilama arsyadakumullah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin 3 hal ini. Dan mahabbah itu kalau kita coba gali lagi, mahabbah itu kemudian yang menghadirkan keinginan atau tekad untuk tasyabbuh bihim. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan beberapa ayat tentang kehebatan malaikat itu adalah liyashtabih bihim. Ya, agar ditiru, atau kalau nggak bisa menyamai 100%, kita manusia paling nggak kita niru-niru gitu loh. Ya, bagaimana kita juga bisa menjadi orang-orang yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Meskipun kita ini manusia makanul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa, ya. Tetapi kita berusaha meniru seperti malaikat yang kalau bisa tidak bermaksiat sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Ya. Jadi kita niru-niru para malaikat yang selalu tasbih, yang selalu sujud. Ya. Ini diantara buah dari iman kepada para malaikat. Dan ini gunanya ketika para malaikat itu diangkat profilnya oleh Allah Subhanahu wa taala biar kita itu imbang gitu. Jadi kita nggak lihatnya setan terus gitu, yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bangga dan memproklamirkan kedurhakaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan berjanji untuk menggoda manusia dan mengajak manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang terpampang pada kita itu profil setan terus, ya, nah ini bahaya. Maka diangkatlah profil malaikat untuk mengimbangi, ya, antitesa dari setan, ya, kebalikan dari setan, ya. Paling enggak kalaupun kita tidak bisa seperti malaikat, ya kadang salah, kadang lupa, paling enggak kita tobat atau berusaha meniru oleh para malaikat. Ketika bersalah kita segera taubat dan kembali menuju profil ideal dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini wafil arsyadakumullah. Kemudian apalagi tamroh dari iman kita kepada para malaikat. Ya, ada lagi yang tahu? Tadi bagus disebutkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, profil tentang malaikat itu. Lalu bagaimana tamrohnya? Ya kita meniru mereka. Ya, berusaha meskipun tidak bakal bisa, tapi paling nggak mendekati. Ya. Di antara tamroh, ya, dari iman kepada malaikat adalah tomak kita atau keinginan kita agar didoakan oleh para malaikat. Ya, ada beberapa dalil, ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwasanya para malaikat ini juga mendoakan manusia-manusia. Ya, seperti doa para malaikat kepada muallimin nas al khair, ya, bahwasanya ahlus samawati wal ard, penduduk langit dan bumi termasuk para malaikat itu mendoakan kepada muallimin nas al khair, ya, manusia-manusia yang mengajarkan kebaikan kepada manusia yang lain. Ya, kalau kita iman kepada malaikat, ya kita berusaha untuk mendapatkan doa mereka, ya, istighfar mereka. Termasuk dalam majelis ilmu seperti ini, ya, hadis yang berkaitan tentang fadhail majelis ilmu apa? Ya, hafathumul malaikah. Ya, majelis kita ini insya Allah dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Ya, bagaimana mereka ridho dan terus mendoakan kebaikan kepada kita selagi kita berada dalam majelis ilmu seperti ini. Enak didoakan para malaikat, didoakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang gak pernah maksiat. Termasuk hadis yang berkaitan tentang bahwasanya para malaikat mendoakan orang yang sholat, ya, sepanjang dia tetap berada di tempat sholatnya. Ya, artinya begitu kita sholat, selesai sholat kita tetap di situ berzikir, berdoa. Apalagi kalau sholat subuh, ya, kita tetap berzikir di situ, ya,
kemudian baca Quran atau baca zikir pagi sampai terbit matahari misalnya, kemudian kita bisa melaksanakan sholat 2 rakaat ya, itu selain kita mendapatkan pahala haji dan umroh tamah ya, kita juga akan mendapatkan doa dan istighfar dari para malaikat. Jadi kalau kita mengimani mereka, ini fadilah yang luar biasa kalau kita mendapatkan istighfar atau doa mereka ya. Kemudian juga di antara tamroh dari yang bisa kita tambahkan dari 3 hal tadi yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin adalah kalau kita mengimani mereka, kita berusaha untuk tidak menyakiti mereka. Loh, gimana Ustaz kok menyakiti? Ya, atau membuat mereka tidak nyaman. Gitu. Karena malaikat ini banyak di sekitar kita. Ya. Apa sebagaimana Allah sebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis riwayat Muslim fa innal malaika ta'adda bima yata'adda minhul ins. Ketika ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ya para sahabat ketika itu untuk tidak makan basol, makan bawang ya sebelum sholat ya, karena nanti bau bawang itu akan mengganggu musalli yang lain atau orang sholat yang lain. Rasulullah menutup dengan kalimat fa innal malaika ta'adda bima yata'adda minhul ins. Para malaikat itu terganggu atau tersakiti itu istilahnya ya, atau nggak nyaman lah ya dengan apa-apa yang bagi manusia juga itu mengganggu, termasuk bau mulut kita ya. Basol ini sebagian ulama ada yang membawa tidak hanya pada basol saja, tetapi makanan apapun atau hal apapun yang itu menimbulkan bau ya. Kalau kita di sini sering orang makan jengkol misalnya ya, pete misalnya, atau bukan hanya makan rokok misalnya. Antum habis, insya Allah di sini nggak ada yang rokok ya. Kalau ada perokok habis ya ngerokok gitu ya, nggak gosok gigi terus, langsung sholat gitu ya. Wah, apalagi angop, nggak ditutup mulutnya, nggak pakai masker lagi gitu ya. Wah, itu udah pelanggarannya banyak. Ya. Pelanggarannya banyak. Ingat ini, terutama ini para perokok ya. Para perokok ya, paling enggak kalau antum semuanya belum bisa berhenti ngerokok, paling enggak hormatilah orang sholat. Sebelum sholat sikatan se ya, sikatan se. Jadi baunya itu apalagi kalau kena pakaian ya, itu bagaimana jangan sampai mengganggu orang di sekitar kita, karena yang terganggu bukan hanya manusia tapi malaikat pun terganggu. Ya, kalau malaikat sudah terganggu, ya hati-hati, gitu ya. Jadi fa innal malaika ta'adda bima yata'adda minhu al-ins. Ya, termasuk ketika kita sholat yang terganggu bukan jamaah saja, tapi malaikat yang ada. Kalau malaikat membawa rahmat terganggu dengan kita, gimana kira-kira rahmatnya akan dikasihkan apa enggak? Gitu ya, dipending nanti, ya ditahan nanti. Ya. Begitu juga ikhwah fil arsyadakumullah, ada beberapa hadis yang lain yang menjelaskan bahwasanya la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun wala surah. Ya, bahwasanya para malaikat ini tidak mau masuk ke rumah di mana di situ ada anjingnya. Ya, jadi penting kalau kita punya anjing demi keperluan tertentu, ya jangan jadikan satu dengan rumah kita. Ya, terlepas perbedaan pendapat ulama tentang ini, tapi ya kalau mau kita hati-hati, bikinkan rumah sendiri. Ya. Kemudian selain anjing surah. Surah ini sebenarnya kalau secara bahasa diartikan sebagai gambar. Tapi para ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang dimaksud dengan surah di sini adalah patung. Ya, artinya gambar 3 dimensi. Jadi hati-hati kalau di rumah kita masih ada patung, ya patung apapun itu,
Ya. Ada juga para ulama yang menafsirkan bahwasanya patung yang dimaksud di sini adalah patung yang disembah atau diagungkan. Tapi ada juga yang mengartikan semua jenis patung yang 3 dimensi. Maka kita cek di rumah kita, kalau masih ada patung-patung apapun, terutama makhluk hidup yang 3 dimensi, ini tolong ya dibersihkan. Ya. Bahkan ada juga yang mengartikannya lebih luas lagi, semua bentuk surah, semua bentuk gambar yang dipajang. Ya, saya tidak termasuk, saya pribadi tidak termasuk yang berpendapat gambar itu mutlak haram. Ya, tetapi kalau untuk kehati-hatian, kalau bisa di rumah kita bersih dari gambar-gambar yang dipajang. Foto keluarga, ya cukup dalam album saja, nggak usah dipasang. Ya, apalagi foto-foto yang lain. Ya, apalagi foto-foto yang lain. Bukan bermaksud mengharamkan secara mutlak, tapi bentuk kehati-hatian kita. Ya, jangan-jangan yang benar adalah yang berpendapat semua surah. Ya, kita susah, kita nggak dimasuki malaikat gitu ya. Ini sekedar intermezzo. Kemarin ya, pekan kemarin kita habis kajian di sini, ada rapat sampai malam. Ya, balik lagi ke sini, ambil mobil mau pulang ke Klaten, kayaknya ngantuk berat gitu. Akhirnya kita tidur di mobil, dan qadar Allah kita parkirnya agak depan sana itu yang ada gambarnya Abah Kasum sama Ustadz Muin gitu ya. Coba tidur lama kok kayaknya ada yang ngawasi gitu ya. Ini intermezzo ya. Kok ada yang ngawasi? Pas saya lihat, waduh, ada Ustadz Muin di situ. Perasaan kayak diawasi gitu. Ya, ini daripada nanti ada suara Mas Hakim gitu kan. Beliau kalau manggil saya kan Mas Hakim gitu ya. Saya akhirnya pindah gitu. Gak tahu, saya agak hassas atau sensitif dengan gambar yang dipajang. Allah alam kenapa. Kalau kata para praktisi ruqyah itu kan tempatnya jin gitu ya. Akhirnya kita pindah parkir di situ. Angler, nyenyak sampai subuh. Baru bangun, padahal maunya tidur sebentar untuk balik ke Klaten gitu ya. Jadi sekali lagi, terlepas dari mana yang benar dari pendapat ulama tentang ini, lebih baik hati-hati. Ya, mohon maaf nih takmir, kalau bisa foto itu dilepas saja gitu ya, daripada nggak dimasuki malaikat. Ya, lu gimana nanti nggak ngormatin Ustadz Muin? Ngormatin Ustadz Muin bukan dengan cara masang gambarnya atau fotonya, tapi dengan cara menteladani ya jihad beliau selama ini, dakwah beliau selama ini, meneruskan perjuangan beliau, mendoakan beliau. Itu cara menghormati yang paling baik ya, cara berbakti yang paling baik ya. Demikian ikhwafil arsyadakumullah, banyak hal fawaid yang bisa kita ambil dari ayat ini, meskipun 3 ayat, tapi ini kaitannya dengan malaikat, dan malaikat iman kepada mereka itu ada thamrohnya, ada buah-buahnya yang penting sekali untuk kita ambil faedah darinya. Aqulu ma tasma'un billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.